Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum sahabat beriman. Kali ini Tinta Ahlul Bait akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum, diinspirasi dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah karya Abdurrahman Rafat Basya. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ia menyandang disabilitas, kedua matanya tak berfungsi sehingga ia tak bisa melihat. Suatu kali Abdullah mengikuti kajian Rasulullah di masjid sebagaimana biasa. Rasulullah menyampaikan tentang kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan untuk segera menunaikan sholat di masjid. Karena kondisi fisiknya, Abdullah memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat?" tanyanya. Rasul menjawab, "Apakah engkau mendengar seruan azan?" "Ya, saya mendengarnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Dengan penuh keimanan, setiap azan berkumandang dan waktu sholat tiba, Abdullah pun selalu bergegas pergi ke masjid untuk bisa berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika waktu subuh, azan dikumandangkan dari masjid. Abdullah pun bergegas ke masjid. Namun di tengah jalan, kakinya tersandung batu hingga terjatuh, yang menyebabkan kepalanya sampai terbentur batu dan darah menguncur hebat dari kepalanya. Dalam keadaan seperti itu, bukannya kembali pulang atau menuju tabib, Abdullah malah tetap melanjutkan perjalanan panjangnya menuju masjid. Begitu sampai dan menyelesaikan sholat subuh, para jamaah pun terkejut mendapati keadaan Abdullah yang berjamaah di barisan belakang karena terlambat. Mereka segera mengobatinya dan menanyakan, kenapa tidak pulang saja dulu jika keadaan sudah separah itu. Dengan enteng Abdullah menjawab, "Kewajiban ini sudah dibebankan kepadaku." Kemudian di waktu sholat berikutnya, Abdullah jadi semakin berhati-hati menuju masjid. Ia tahu bahwa jalanan kadang berbahaya. Tentu dia tidak ingin terjatuh untuk yang kedua kalinya. Subuh keesokan harinya, seorang pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menolongnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun dituntun oleh pemuda itu dalam perjalanan menuju masjid. Demikianlah selama berhari-hari, sang pemuda selalu mengantarnya ke masjid. Abdullah pun ingin sekali membalas kebaikannya. "Wahai saudaraku, siapakah gerangan namamu? Aku ingin mengetahui namamu agar bisa mendoakanmu kepada Allah." "Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan?" jawab sang pemuda. "Jika demikian," kata Abdullah sembari memegang tangan pemuda itu, "cukup sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena engkau tak mau didoakan." Akhirnya, sang pemuda pun memperkenalkan diri. "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah tersentak. "Kalau engkau memang iblis, mengapa menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah semestinya engkau mencegahku agar tidak ke masjid?" tanya Abdullah lagi. Sang pemuda kemudian membuka rahasia atas pertolongannya selama ini. "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu, tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami setan menggodamu selama ini."
jawab iblis tersebut. Demikianlah kisah Abdullah bin Umi Maktum. Kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya iblis tak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia dalam hal yang baik sekalipun. Iblis selalu berusaha untuk membelokkan orang yang beriman ke arah yang dimurkai Allah. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah inspiratif lainnya, tetap di channel Tinta Ahlul Bait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.